Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, anak-anak. Sampai jumpa kembali. Tak kenal maka tak sayang. Pepatah mengatakan demikian. Pertama-tama perkenalkan, nama Bapak Dwi Asa Sambawa Dharma, Bapak mahasiswa KPL Universitas Negeri Malang. Nah, di sini sangat bahagia sekali karena masih bisa melaksanakan kewajiban untuk memberikan materi kepada anak-anak di SMA 2 Negeri Malang. Oke, untuk materi yang akan Bapak sampaikan ke anak-anak yaitu mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di mana sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang persamaan dasar akuntansi, dasar yang perlu mempelajari akuntansi. Nah, di kelas 12 ini anak-anak Bapak mengharapkan pada pertama yaitu anak-anak nanti mampu menjelaskan tentang siklus akuntansi dan anak-anak dapat mendeskripsikan tahapan siklus akuntansi, mampu menjelaskan pengertian perusahaan jasa, mampu mendeskripsikan ruang lingkup operasi perusahaan jasa, dan Bapak harap kalian mampu mengidentifikasi karakteristik perusahaan jasa. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini Bapak mengharapkan seperti itu. Nah, oh ya anak-anak, sebelum ke materi, anak-anak bisa memanggil Bapak Pak Asa atau Pak Dwi, terserah kalian. Nah, kita lanjutkan. Untuk materi yang pertama, untuk yang materi pertama kali ini kita harus tahu dulu tentang apa itu siklus akuntansi. Yang namanya siklus akuntansi, anak-anak, siklus itu terjadi berulang-ulang. Jadi setelah tahap 1, 2, 3 sampai tahap terakhir, nah diulang kembali, mulai kembali lagi ke tahap pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, di dalam akuntansi juga terjadi siklus. Nah, di dalam akuntansi ada yang namanya siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, ini merupakan suatu proses pengolahan data yang terdiri dari urutan transaksi yang berdasarkan bukti transaksi sehingga dapat menghasilkan informasi laporan keuangan. Nah, ini jadi suatu proses di mana ketika kita mengolah data, yaitu datanya itu bukan berupa data file gitu, bukan, tapi urutan transaksi yang terjadi seperti itu dan berdasarkan bukti transaksi. Nah, nantinya di dalam siklus akuntansi pada tahap terakhir itu dapat menghasilkan informasi laporan keuangan. Nah, selanjutnya anak-anak, selanjutnya mengenai tahapan siklus akuntansi. Itu ada 5. Yang pertama, ketika kita mempunyai perusahaan, tentunya ada terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, transaksi yang terjadi selanjutnya masuk ke tahap pencatatan. Setelah dicatat, di dalam tahap pencatatan ini kita mengenalnya dalam jurnal umum. Nah, apa itu jurnal umum? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya ketika setelah terjadi pencatatan, masuk lagi dalam penggolongan. Di dalam penggolongan ini kita menyusun buku besar. Nah, setelah itu ada yang namanya pengikhtiaran. Nah, pengikhtiaran ini adalah proses menyusun yang dilakukan tahap keempat. Nah, setelah proses di tahap 4 ini selesai, nah maka tahap terakhir ada yang namanya laporan keuangan.
Nah, seperti itu. Ada 5 tahap siklus akuntansi di perusahaan jasa. Nah, untuk tahapan pengikhtisaran ini anak-anak itu ada 5 poin penting, yang dimana ketika kita sudah menyusun jurnal umum, kita sudah menyusun buku besar. Nah, di dalam tahap pengikhtisaran ini kita menyusun, yang pertama menyusun neraca saldo. Nah, dari mana ini nominalnya? Nah, ini diperoleh dari buku besar, saldo-saldo yang ada di buku besar. Nah, selanjutnya mencatat ayat jurnal penyesuaian. Setelah itu kita membuat kertas kerja. Nah, setelah kertas kerja kita membuat jurnal penutup. Nah, di dalam tahap pengikhtisaran yang terakhir itu kita ada menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, ada 5 poin di dalam tahap pengikhtisaran yang harus dipenuhi. Nah, selanjutnya ada tahap pelaporan anak-anak. Nah, di dalam tahap pelaporan ini adalah tahapan yang terakhir, tahapan yang paling akhir, di mana kita diharuskan untuk melaporkan laba rugi atau untung atau enggak perusahaan selama satu periode. Nah, selanjutnya kita menyusun laporan perubahan modal dan juga neraca akhir, dan ada yang namanya arus kas, laporan arus kas, dan juga kita dalam tahap pelaporan ada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Nah, dari 5 siklus tadi anak-anak, yang perlu anak-anak pahami dan mengerti ialah urutannya itu harus runtut, nggak boleh apa istilah Jawanya pelenco nggak boleh, harus urut. Namanya tahapan itu kalau misalnya tahap pertama selesai baru bisa mengerjakan tahap kedua, harusnya nggak boleh tahap 1 selesai terus langsung tahap 3 selesai, itu nggak akan bakal terjadi atau impossible, akan terjadi banyak kesalahan dalam menyusun di dalam akuntansi. Jadi perlu anak-anak pahami tahapannya itu harus runtut, harus step by step, jadi nggak boleh melenca-melenca atau melanggar-langgar kayak gitu. Nah, anak-anak, pada umumnya perusahaan jasa ini dapat diartikan sebagai perusahaan yang perusahaan yang melayani kebutuhan jasa konsumennya. Nah, apa maksudnya, Pak? Nah, perusahaan jasa ini dia produknya itu tidak berwujud, jadi nggak bentuk barang, dan jenisnya juga banyak. Perusahaan jasa ini ada ruang lingkupnya, yang ketahui perusahaan jasa. Nah, ini perusahaan yang melayani kebutuhan konsumen. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri tentang operasi perusahaan jasanya itu ada 6 poin atau 6 bidang. Ada perusahaan jasa di bidang komunikasi, yaitu seperti radio, stasiun TV, perusahaan telepon, dan itu kan termasuk dalam kebutuhan jasa dari konsumen. Nah, ada bidang di profesi seperti akuntan, klinik bersalin, ada di bidang hiburan seperti bioskop, taman hiburan, kebun binatang, dan lain sebagainya. Dan di bidang jasa tempat tinggal itu kalian mengetahui kos, seperti itu ada homestay, hotel, asrama. Nah, itu merupakan ruang lingkup dari perusahaan jasa. Ada di keahlian perorangan, itu seperti salon, penjahit, dan ada di pertanggungan seperti asuransi. Nah, dalam pencatatan akuntansi ini di perusahaan jasa memang kita nggak mencatat keluar masuknya barang, tapi ya benar kita mencatat keluar masuknya barang, tapi bentuk ataupun produk yang dihasilkan itu bukan barang, tapi melainkan
jasa. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk ruang lingkupnya anak-anak. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai karakteristik perusahaan jasa. Apa yang membedakan antara perusahaan jasa dan dagang? Nah, inilah ciri-ciri dari perusahaan jasa. Yaitu yang pertama tentu seperti yang Bapak bilang, produk yang dihasilkan itu tidak berwujud. Atau seperti tadi misalnya salon, kita mau mencukur ataupun potong rambut, produknya apa? Ya, produknya jasa, dia melayani memotong rambut seperti itu. Nah, selanjutnya karakteristiknya berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Karena ya bentuknya tadi tidak berwujud, kita harus menyesuaikan selera konsumen. Jadi ini sangat bergantung sekali pada selera konsumen agar perusahaan itu seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu memberikan pelayanan pada pemakai jasa. Yang namanya jasa pasti memberikan pelayanan terus. Seperti misalnya pelayanan PT KAI. Nah, apa di bidang transportasi seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kita akan membahas materi tentang perusahaan jasa ini lebih dalam lagi di next pertemuan. Nah, harapan Bapak untuk pertemuan kali ini yaitu tadi anak-anak paham tentang siklus akuntansi, paham tentang tahap-tahapannya, dan juga paham tentang perusahaan jasa itu seperti apa dan karakteristiknya itu seperti apa. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya anak-anak. Terima kasih. Sekian yang materi yang bisa dapat Bapak sampaikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung kita diskusi di minggu depan. Oke, terima kasih. Saya akhiri, sampai jumpa, tetap semangat belajar.